tempat rekreasi ya, karena orang butuh hiburan ya. Saat ini terlalu banyak yang stres ya. Banyak orang stres, apalagi dengan bisnis yang lagi turun. Hai teman-teman, sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Doa saya hari ini teman-teman semua bisa menjalani kehidupan dengan lebih sukses, dengan lebih baik. Semua yang direncanakan bisa berjalan seperti yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Dan apapun yang kita kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini kita ada dalam program Bisa Bincang Dalam Lensa bersama saya Andrew Nugraha, dan saya senang sekali hari ini ada sahabat saya, sahabat yang sangat lama, bahkan teman SMA saya yang hadir hari ini. Beliau kami dulu sama-sama zaman SMA, wah itu luar biasa sekali, zaman bahula. Tapi hari ini beliau adalah seorang pengusaha yang berhasil dan punya karir sukses yang sangat luar biasa. Dan hari ini beliau akan berbagi kepada kita semua bagaimana bisnisnya bisa bertahan di tengah gempuran begitu banyak barang-barang yang sejenis dan tidak sejenis, barang-barang yang mungkin mirip tapi berbeda, berbeda tapi mirip, dan bagaimana bisnis ini bisa beliau bawa bukan hanya di lokal tapi sampai nasional bahkan internasional. Sahabat saya adalah Anna Triana Bobihu. Saya panggil dia Kak Ana. Hai Kak Ana. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Thank you so much ya sudah datang, mau hadir di dalam podcast Andrew Nugraha dan mau berbagi dengan teman-teman hari ini. Sama-sama. Wow. Kak Ana ini adalah istri seorang pengusaha, tapi beliau masih mau bekerja sebagai seorang istri pengusaha yang hidupnya cukup mapan, tapi walaupun bisa hanya cuman jalan-jalan, duduk-duduk, jadi ibu rumah tangga yang ngabisin duit suami. Tapi beliau mau berusaha sesuatu sampai bisa melahirkan dan menghasilkan hal-hal yang spesifik. Beliau mempunyai toko khusus tas yang namanya Tas Sutra. Nah, Kak Ana bisa cerita dulu sedikit. Bagaimana Kak Ana bisa memulai bisnis ini? Tahun berapa sih memulai bisnis ini, Kak? Tahun 2015. Baru 2015, jadi Ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kenapa bisa mempunyai ide untuk memulai bisnis ini, Kak? Dulu itu suka juga koleksi tas, tapi Ibu-ibu yang lah ya. etnik ya. Oke, yang etnik, yang tidak banyak orang pakai gitu ya. Memang yang etnik. Yang etnik lokal. Jadi, seperti itu. Yang ada pada saat itu batik. Oke. Batik otomatis batik dari Jawa kan. Padahal di Sulawesi Selatan terkenal dengan sutra. Ya, betul. Jadi saya berpikir kenapa kita tidak produksi sendiri? Kenapa harus beli batik? Betul. Dan sampai orang Jawa dengar ya. Jadi dari Kak Ana melihat sebuah kesempatan bahwa ternyata kita punya sutra kok tidak bisa ya jadi tas begitu ya Kak ya? Kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak? Kenapa cuman batik saja? Padahal kita punya sesuatu yang berbeda. Ya, kita juga ada produk yang kita bisa jual ya. Selain betul. Hanya kain dan kain betul. untuk bahan baju. Betul. Padahal kita bisa bikin untuk apa? Untuk mungkin bisa jadi sendal, sepatu. Ya, betul sekali. Jadi dulu kan ketika kita bicara sutra, orang kan cuma berpikir pakaian. Ya, bahan baju. Bahan baju. Tapi Kak Ana bisa mempunyai sebuah pemikiran yang berbeda untuk membuatnya menjadi sebuah tas. Iya.
Boleh diceritakan Kak, bagaimana ketika Kak Ana mulai memproduksi tas ini, dan apakah begitu diproduksi dijual langsung laku Enggak, Kak? saya pakai sendiri dulu. Oh, Jadi saya pesan untuk diri oke. saya sendiri. Ha-ha. Beli sutra di toko sutra yang Ya. ada. Ha-ha. Sudah gitu saya ke Jawa nyari di mana sih Bisa saya keliling. bikinkan. Iya, saya Oke. keliling ke Jogja, ke Bandung. ke Cari tempat tukang yang- tas iya, gitu ya, tapi Yang- bawa kain. bawa kain. Iya, Dari iya, satu iya. daerah ke daerah lain saya bawa kain. Cari pengrajin tasnya. Cari pengrajin. Oke. Sebenarnya banyak pengrajinnya, tapi yang rapi itu yang susah. Oke, jadi awalnya Kak Ana beli kain sutra, terus kemudian cari pengrajin untuk membuatkannya menjadi sendiri. tas yang pakai sutra untuk dipakai Pakai sendiri. sendiri, Oke. Terus kemudian setelah pakai sendiri, kenapa Kak Ana bisa berpikir kayaknya banyak orang yang suka ini dengan tipe seperti begini? Iya, betul. Banyak yang nanya, ini bikinnya di mana? Betul. Jadi waktu Kak Ana pakai, ada yang mulai nanya-nanya, beli di mana Iya. Jeng? Gitu ya. Otak dagangnya jalan. Otak dagangnya jalan. Teman-teman, kadang-kadang ketika kita berpikir mau jadi pengusaha, kita pikir terlalu ribet. Padahal kadang-kadang startnya hanya dari melihat kesempatan. Ya, betul. Ada yang nanya, kenapa itu tidak dijadikan bisnis? Ya, betul. Betul ya? Tapi jangan salah, pedagang sama pengusaha beda loh. Betul sekali, pedagang sama pengusaha itu beda. Pedagang itu trader, Ya. ambil barang sini, Ya, jual di situ, jual di situ, selesai, ambil selesai. selisih. Betul. Sementara pengusaha memikirkan bagaimana bangun sesuatu Ya. dari awal sampai jadi, betul ya Kak Ana ya? Nah, jadi pengusaha, awal-awal kemudian orang bertanya, terus kemudian ide bisnisnya mulai muncul nih. Iya, betul. Kemudian setelah itu Kak Ana mulai memproduksi tas-tasnya, dan tas-tasnya dijual, apakah langsung banyak pembelinya? Tidak lah. Berapa lama proses menunggu ini? Saya bawa di mobil ya. Oh, Awalnya. jualannya di mobil. Mungkin saya pertama kali kan untuk saya sendiri Ya. diri sendiri. Sudah gitu saya coba-coba produksi Mm-mm. 2 lusin. Oke. Awalnya malah selusin. Oke. Tapi kemana saya pergi saya tenteng gitu, Oke. bawa di bagasi. Berarti jualannya dari bagasi mobil lah ya. benar. Ada teman Dari tanyain, teman, kamu mau? nggak?" ini unik loh. Kita ini bukan batik, Ya. kita punya kita sendiri. Nah, Kak Ana, hal yang menarik, seorang istri pengusaha mau nawar-nawarkan sesuatu yang bisa dijual, Ya. tidak banyak loh orang mau seperti itu. Bahkan banyak orang yang bukan istri pengusaha malu loh kalau mau nawarin sesuatu. Kenapa Kak Ana mau? Saya diajarin suami. Oh, Alhamdulillah. mentornya adalah suaminya. Mentornya suami sendiri. Luar biasa. Iya. Tapi ini teman-teman, hal yang menarik dari kisah Kak Ana adalah jangan pernah berpikir saya mau jadi pengusaha tapi tidak mau jualan. Itu kan tidak bisa. Jualan memang ada banyak macam. Anda mau jualan offline, jualan Ya, benar. online, terserah itu metodenya. Tetapi kita perlu menawarkan apa yang kita jual. Kita perlu ceritakan Iya. kepada orang lain. Kalau hanya Tuhan dan kita yang tahu produk kita, terus berharap laku ya, susah ya karena ya. Promosi. Butuh promosi, Iya. butuh promosi. Dan jangan capek promosi. Jangan capek promosi. Iya. Ini menarik. Kak Ana sudah promosi tas sutra ini kemana saja? Awalnya teman-teman. Ya. Teman-teman nawarin lagi ke orang, Oke. ke temannya lagi. Sudah mulai jadi Iya. referral ya. Ya. Mm-mm. Jadi bahan referensi ke Ya. teman-teman. Ada yang nanya Iya. lagi. Akhirnya sampai keluar kota. Oke. Iya, kadang-kadang yang dari luar kota, padahal kita bikinnya masih, ya. Tapi yang dari sana pesannya ke saya lagi. Oke. Yang di Makassar gitu. Jadi teman-teman di luar kota Iya. itu malah pesen di Kak Ana Iya. karena lihat tas sutra ini cantik ya, Selain cantik, kita kan memang unik.
unik dan ciri khas Makassar. Oke, cantik, unik dan punya ciri khas sendiri Sulawesi Selatan. Bahasa kerennya sekarang itu kearifan lokal. Benar. Ada kearifan lokalnya. Nah, menarik sekali. Ikut promosi kemana aja, Kak? Selain dari teman-teman? Biasa kita ikut pameran. Oke. Memberanikan diri. Awalnya sih boleh enggak ya? Tapi akhirnya malahan bukan saya lagi yang menawarkan diri untuk mendaftar di pameran, tapi ditawarin wow. Dan gratis lah. Karena produk kita memang ciri khas Sulawesi Selatan. Jadi dari beberapa dinas kayak dinas koperasi itu support, dinas perdagangan, Dekranasda itu support ke produk kami yang Jadi jangan takut ikut promosi. Awalnya promosinya membayar, mendaftar, membayar. Betul. Akhirnya dan tidak murah kalau ikut dan pameran. Tidak murah. Tapi akhirnya ditawarin. Dan gratis pula. Gratis. Wow. Dan sering. Keren banget. Tapi ini yang menarik. Tidak pernah akan ada Kak Ana ditawari untuk ikut pameran gratis kalau Kak Ana tidak memberanikan diri untuk ikut pameran, betul ya? Iya. Jadi ternyata investasi itu bukan cuma di produk ya. Investasi itu juga harus dipromosi, ikut pameran dan lain sebagainya. Nah, boleh cerita sedikit Kak Ana, kalau misalnya ada teman-teman yang sedang menyaksikan program kita ini, mereka punya produk dan mereka pengen ikut pameran. Biasanya pengalamannya Kak Ana, ikut pameran itu di departemen apa yang sedang mengadakan atau join di exhibition apa yang pernah Kak Ana sudah lewati selama ini? Dulu itu sering ada namanya apa ya? Memang dia jualan barang-barang keunikan lokal gitu ya. Muslim. Oke, barang-barang Muslim. Kemudian ikut di situ. Ikut di situ dulu. Pameran pada pakaian saat Muslim. Ya, pada saat Ramadan ikut di acara pameran pakaian Muslim. Pakaian Muslim. Lama-lama kemudian biasanya juga kalau ada acara-acara besar, kami UMKM itu diundang. Ada stand-stand UMKM gitu ya. Kak Ana dipanggil juga. Rata-rata UMKM unggulan itu digratiskan. Berarti start dari UMKM biasa bisa naik jadi UMKM unggulan. Iya. Luar biasa sekali. Nah, setelah ikut UMKM unggulan yang diundang untuk ikut pameran dan gratis pula, kemudian Kak Ana ikut pameran apa lagi? Biasanya di Jakarta, Dekranasda, acara-acara Dekranasda. Yang paling besar itu Asian Games. Sudah ikut pameran Asian Game di Jakarta. Di GCC. Wow, luar biasa sekali. Inakraf. Kami pernah ikut juga. Dan itu cukup rutin ya, ikut Inakraf tiap tahun. Nah, ini teman-teman yang pelajaran yang bisa kita dapat dari apa yang baru saja Kak Ana sharingkan. Konsistensi itu penting. Ikut pameran cuma sesekali, kadang-kadang mungkin belum ngefek ya. Tetapi kalau kita ikut pameran dan konsisten, itu efeknya akan sangat besar. Betul ya? Saya yakin Kak Ana bisa jualan hari ini karena perjalanan 10 tahun itu ikut pameran, ikut promosi dan lain sebagainya yang mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun pertama jatuh bangun. Penolakan sering. Nah, itu penolakan sering. Sangat sering. Awal-awal ditawarin perkenalan produk ya. Orang anggap remeh produk kita gitu ya. Apa sih? Nah, tapi pertanyaannya apa yang membuat Kak Ana tidak berhenti ketika ditolak? Hobi. Saya mulai usaha ini karena hobi. Pertama karena ada hobi. Kemudian setelah itu ada apa lagi Kak Ana?
Saya lihat peluang. Ada Peluangnya peluang, wow. Ada hobi, ada peluang, ada passion untuk dapat duitnya juga ya. Itu pasti. Setelah kita dikenal ya itu sudah. Nah, Pasti banyak orang melihat Kak Ana hanya di sisi hari ini. Jadi pengusaha tas dengan omset yang mungkin sangat menarik sekali. Iya. Harga tasnya juga mungkin cukup premium, tidak murah-murah sekali. Bagaimana Kak Ana bisa sampai ke hari ini? Seandainya pernahkah Kak Ana rencana, aduh kayaknya saya udah mau berhenti deh? Tidak. Tidak ya, karena ada hobi tadi. Iya. Tapi itu sangat menunjang. Tapi ketika tidak laku, apa perasaan Kak Ana? Kalau laku pasti senang sekali lah ya. Tapi ketika tidak laku? Kalau tidak laku, saya orangnya tidak gampang menyerah soalnya. Tidak gampang menyerah. Teman-teman, saya selalu kasih tahu, kebetulan anak saya yang bantu saya di toko. Dia sering bilang, penjualan cuma sekian. Ya iya, orang usaha tidak ada di atas terus. Oh, luar biasa. Teman-teman, tidak ada bisnis yang di atas terus. Bisnis itu punya musim. Iya. Betul ya? Nah, ketika musim kita mungkin sedang di bawah, jangan berhenti. Ya. Karena mungkin musim itu sebentar lagi akan berganti. Banyak orang berhenti ketika musimnya sudah hampir ganti ya. Sudah hampir masuk ke musim semi lagi, tetapi dia berhenti. Sayang sekali. Karena di perjalanan 10 tahun ini, berapa tahun pertama yang Kak Ana susah payah? 4-5 tahun pertama. 4-5 tahun tahun ke-6 pertama. baru sudah enak. Kita Orang biasanya mikir bisnis itu langsung jos. Nggak. Orang lihatnya, wah bisnis ini keren ya. Padahal ternyata ada 4-5 tahun pertama yang 4-5 menangis-menangis, berkeringat, belum ada hasil. Banyak. Penolakan, coba nawarkan. Karena kan ya kalau zaman sekarang orang lihat tas yang berada kearifan lokal sudah biasa. Zaman dulu kan tas apaan ini? Betul ya? Nah, masih gengsi pakai produk lokal. Nah, ini teman-teman. Ketika kita mau berbisnis, bisnis itu 4-5 tahun pertama, 3-5 tahun pertama itu akan jalan turun. Setelah itu dia akan naik. Nah, banyak orang dia berhenti justru ketika hampir naik. Iya, benar. Padahal sedikit lagi bisnisnya akan mulai naik, tapi justru dia berhenti. Tapi pelajaran yang sangat berharga dari apa yang Kak Ana barusan sharingkan, dia tidak berhenti ketika terjadi penolakan. Luar biasa. Sangat sering ditolak. Gimana perasaan Kak Ana ketika pertama kali pecah telur? Ada yang beli? Senang sekali. Di momen apa waktu itu bisa ada yang beli, orang pertama yang beli? Kalau beli sih iya sudah biasa ya, hanya beli banyak yang ratusan sampai di atas 500 pieces. Wow, itu yang kesenangan tersendiri. Teman-teman, hari ini kalau teman-teman lihat ini produk-produknya Kak Ana salah satunya, ada loh yang order sampai 500 pieces. Wow, luar biasa loh. Artinya dari sebuah produk yang hobi jadi sebuah produk yang diminati. Itu luar biasa. Konsistensi dibutuhkan, keteguhan hati, terus mau berjalan sekalipun ditolak, mau nawarkan lagi sekalipun orang berkata, enggak produkmu produk apaan ini. Tapi kita terus berjalan, itu yang membuat kita sukses. Nah, karena bagaimana Kak Ana melihat fenomena hari ini banyak karyawan yang di PHK? Apakah ini adalah waktunya untuk teman-teman mulai berpikir menjadi entrepreneur, pengusaha, bukan cuma pedagang ya, tetapi jadi pengusaha? Apakah menurut Kak Ana, apakah ini adalah waktu yang cukup tepat untuk orang mulai belajar sesuatu? Sebenarnya mereka harus lihat peluang yang masih banyak kita peluang, apalagi di Sulawesi Selatan. Oke, masih banyak peluang. Mungkin Kak Ana bisa spill sedikit 3 peluang yang
ya nggak usah terlalu diceritakan, tetapi paling Ya. tidak ada 3 peluang yang bisa jadi insight buat teman-teman. Sekarang ini kan lagi tren sehat ya, orang Oke. mau sehat. Tren Kenapa kesehatan. kita tidak menciptakan makanan sehat, Wow, minuman betul, sehat? betul. Menciptakan Iya. makanan sehat, minuman sehat, itu yang- jadi sebuah peluang. Ya betul. Betul. Tidak usah langsung kita bikin Banyak. tempat gym atau Betul, tempat betul. senam ya. Iya. Tidak perlu. Itu kan Bikin butuh- PO aja Ya, dulu ya, open Ya, PO, betul. Sekarang Teman-teman orang tawarkan tidak ke mau lagi teman-teman. makan yang terlalu banyak gula, Yes, betul sekali. kue yang manis-manis. Betul. Nah, selain makanan sehat, minuman Ya. sehat, apalagi Kak Ana yang mungkin Kak Ana terpikir ini bisa loh jadi sebuah kesempatan orang berbisnis, peluang bisnis, Tempat rekreasi mungkin ya. tempat rekreasi, ya karena orang butuh hiburan Ya, ya. saat ini terlalu banyak yang stres ya. Banyak orang stres, apalagi dengan bisnis yang lagi turun seperti ini ya. Iya, tapi jangan mahal-mahal kali. Oke, buka Ya. tempat hiburan, Tempat tetapi hiburan. yang harga terjangkau. Benar. Nah, teman-teman, peluang bisnis itu selalu ada. Tapi bagaimana kita memanfaatkan itu yang membuat kita bisa berhasil. Tidak ada bisnis yang langsung besar. Tidak ada bisnis yang langsung booming. Nggak mungkin itu. Butuh proses. Tetapi seperti yang Kak Ana lakukan, beliau menjalani prosesnya, ikut pameran, belum tentu laku. Susah payahnya iya, capeknya iya. Tetapi kalau melihat hari ini, ada banyak yang bisa membeli, bahkan orderannya bisa 500 pieces dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi dalam satu malam. Iya. Betul ya? Nah, karena ada banyak nih anak-anak Gen Z yang pengen bisnis, tapi orang tuanya larang. Apa pesan Kak Ana buat orang tua yang anaknya mau bisnis? Karena bisnis kan kemungkinan gagal selalu Iya. ada, tapi apakah gara-gara pernah kemungkinan gagalnya ada sampai harus tidak berbisnis? Ya, Bagaimana harus menurut Kak Ana? disupport kali anak-anak sekarang ya. Karena mereka itu anak-anak sekarang lebih cepat menyerah dibanding kita dulu. Oke, betul. Jadi butuh support orang tua. Butuh support dan mungkin kita bimbing anak itu. Bimbingnya seperti apa? Bagaimana, mungkin Kak Ana bisa ceritakan bagaimana Kak Ana bimbing anaknya Nadia untuk bisa jadi pengusaha? Awal-awalnya kemana-mana saya bawa. Oke. Nadia. Diajak kemana-mana ya? Diajak. Jadi dia lihat saya melayani customer seperti apa. Oke. Customer mungkin ngomong yang ini, kok mami masih senyum ya? Customernya ngomong seperti ini. Iya, itu bentuk pelayanan kita. Ngajar senyum aja itu butuh model ya. Butuh orang yang ngasih contoh. Luar biasa. Berarti sejak dari kecil mulai dilibatkan di dalam pameran, bisnis proses dan dia dari umur masih SD saya sudah minta temani saya di toko. Oke. Dan saya gaji harian. 3.500 satu hari. Wow, 3.500. Tapi karena mulai diajar untuk cari uang, makanya akhirnya Nadia terbiasa dengan bekerja sebagai orang yang ada di toko melayani customer ya. Jadi teman-teman yang anaknya pengen jadi pengusaha, temanilah mereka, kasih support, kasih contoh. Jangan hanya bicara. Betul, jangan hanya bicara. Jadi kalau teman-teman punya anak yang mungkin berpikir anak saya kan masih kecil, justru dari kecil libatkan mereka di toko, libatkan mereka dalam usaha, libatkan mereka dalam bisnis, karena ketika mereka besar nanti itu yang akan tertanam di dalam pikiran mereka. Nah, Kak Ana, bagaimana pesan Kak Ana buat teman-teman yang sedang menyaksikan program kita yang mungkin latar belakangnya bukan pengusaha, tapi anaknya mau jadi pengusaha? Jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Ya.
Tapi Kak Ana, kadang-kadang kan banyak teman-teman nih yang latar belakangnya bukan pengusaha, duitnya pas-pasan, terus anaknya mau jadi pengusaha, mereka takut kehilangan uang. Mereka takut rugi. Gimana Kak Ana lihat fenomena seperti ini? Harus tetap anak-anak itu harus tetap diberikan pemahaman bahwa sabar, jangan cepat putus asa, karena ya dalam usaha kita pasti ada naik turunnya. Oke, berarti tetap support ya. Iya. Nah, sedikit tips buat teman-teman yang sedang menyaksikan program kami ini, kalau teman-teman punya anak atau Anda sendiri ingin menjadi pengusaha, ingin berbisnis, Anda jangan habiskan modalmu 100% untuk bisnismu. Mesti ada cadangan 50%. Mengapa? Karena bisnis itu 3-5 tahun pertama dia akan jalan turun. Bayangkan kalau 3-6 bulan, 3 bulan pertama nggak laku produk kita. Sementara ada biaya yang harus dikeluarkan, ada biaya listrik, ada biaya macam-macam yang harus dikeluarkan. Kalau sudah nggak punya cadangan, wah sayang sekali. Ya. Itu yang biasa membuat orang cepat sekali tutup ya. Iya, Karena tapi harus konsisten juga ya. Ya, betul. Harus konsisten di dalam usaha. menjalankan usaha. Kalau hari ini buka, besok tutup, tidak, ya. besok buka lagi, besoknya tutup lagi ya. Dan jangan jawab tidak ke customer. Jangan jawab tidak. Wow, ini keren sekali. Palu gak ada lah ya. Lo mau gua ada gitu. Saya nanti aja pikirnya ya. Nanti saya dapat aja dari dipikir. mana ini? Bagaimana Betul. caranya saya bisa dapat? Bu Ana bisa bikin seperti ini nggak? Boleh. Pokoknya bisa aja dulu. Boleh, bisa. Belakangnya nanti ada keterangan kan. Syarat dan ketentuan Iya. berlaku. Yang pasti boleh dulu. Ya, betul. Jangan belum apa-apa kita sudah pikir Susah. kayaknya sulit deh. Kita kalau sudah mulai dengan kata sulit terus itu. Betul. Jadi teman-teman, apa yang tadi Kak Ana sampaikan, kalau ada yang minta sesuatu, jawab bisa aja dulu sambil cari caranya. Ya. Jangan belum apa-apa sudah bilang susah. Karena kalau kita sudah bilang susah, maka otak kita akan cari pembenaran bahwa apa yang orang minta memang susah untuk Ya. dilakukan. Benar. Betul ya Kak Ana ya? Jadi ketika kita bilang bisa, maka kita akan coba cari cara untuk bisa membuktikan bahwa apa yang customer kita minta, kita bisa adakan. Wow, luar biasa. Nah, Kak Ana, bagaimana membangun customernya? Apakah Kak Ana hanya punya toko ataukah ada juga online? Online melalui Instagram. Oke. Sudah gitu promosinya sebenarnya masih Ke sangat pameran-pameran tradisional. Oke. Melalui mulut ke mulut, melalui teman promosinya dan story. Iya, story WhatsApp dan story. Oke. Nah, bagaimana Kak Ana bisa tetap eksis berada di industri ini, padahal kalau mau dipikir industri ini kan cukup ketat persaingannya. Iya, benar. Barang dari luar negeri, barang dari China, barang dari mana-mana masuk, tetapi Kak Ana bisa mempertahankan eksistensi Tas Sutra ini. Kita selain model yang kita rubah dan motif. Model dan motif. Ya. Bagaimana dengan kualitas? Oh, sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Saya sangat teliti untuk sangat kualitas. teliti. Wow. Jadi walaupun harga agak tinggi tapi saya pertahankan kualitasnya. Jadi orang sering bilang, "Ini kok harganya di sini lebih murah?" Ibu Ana, iya Bu, bisa dibedakan, bandingkan. Wow. Jadi ketika orang membandingkan dengan harga, Ya. kita tetap membandingkan dengan kualitas. Ya. Betul ya? Wow, itulah sebabnya kenapa Tas Sutra bisa tetap eksis, karena mereka bukan cuma banting-bantingan harga, tetapi mereka memperhatikan kualitas. Saya tidak pernah banting harga. Tidak pernah banting harga, teman-teman.
Saya tidak mau. Toko sebelah mau diskon urusan Saya mereka lah ya. Kita tetap konsisten dengan Iya. kualitas yang Padahal baik. barang saya sudah banyak dijiplak sama orang. Bagaimana Kak Ana mengatasi orang-orang yang menjiplak produknya Kak Ana? Masih bicara kualitas. Tetap bicara Iya. kualitas ya. Iya. Dan selalu ada hal baru yang dikeluarkan, produk baru yang Iya. di-launching. Karena itu yang membuat akhirnya si penjiplaknya kan cuma ngopi, tunggu kita bikin kan ya. Iya, betul. Makanya kita harus selalu lebih maju dari mereka. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang biasa jiplak, artinya begini, di bisnis wajar aja kalau kita lihat, oh yang ini seperti ini, bagaimana kalau saya juga bikin. Tetapi akan sangat bagus sekali ketika kita bukan cuma menjiplak, tetapi kita bisa meng-create something, kita bisa menciptakan sesuatu yang inovasi kita sendiri, sehingga orang mau menjiplak pun kita tetap punya hal yang baru dibanding orang yang sekedar mau. Capek sendiri nanti. Ya betul. Karena biasanya yang jiplak itu biasanya buntutnya adalah turunin harga aja. Ya, benar. Cuma banting-bantingan harga. Oke, jadi teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman mau jadi pebisnis, bisnis itu butuh konsistensi. Konsisten. Bisnis itu butuh keteguhan hati. Jangan hari ini buka toko, besok tutup, besoknya buka lagi, besoknya orang bingung kapan saya mau belanja kok tutup terus. Ya udah deh, saya nggak belanja. Hal yang lain, ngatasi penolakan itu di mindset kita. Kalau kita melihat penolakan hanya sebagai sesuatu hal yang membuat kita down, maka kita tidak akan pernah sukses. Tetapi kalau kita melihat penolakan sebagai proses dari sebuah keberhasilan, tantangan untuk menuju pada keberhasilan, maka tadi seperti Kak Ana katakan, tetap berjalan sekalipun ditolak. Itu yang menghasilkan kesuksesan. Jadi sekali lagi teman-teman mau jadi pengusaha, tidak mudah, saya tahu, saya paham sekali. Tetapi butuh konsistensi, butuh promosi, butuh untuk tetap berjalan sekalipun orang menolak, butuh untuk punya inovasi, kreativitas, sehingga ketika orang jiplak hasil kita bisa lebih maju lagi. Orang lain belum berpikir, orang lain baru mau jiplak kita udah punya produk baru lagi. Ini mau dijiplak kita udah punya lagi. Kita akhirnya selalu maju selangkah dibanding orang lain karena kita punya inovasinya. Jadi teman-teman sekalian, senang sekali kita bisa ngobrol banyak. Teman-teman yang mungkin punya anak mau berbisnis, seperti tadi saran saya, kalau Anda punya uang katakan misalnya 50 juta, jangan 50 juta itu langsung dicemplungkan untuk bisnis. Pakai 25 jutanya, 25 jutanya cadangkan. Sehingga ketika bisnis belum berjalan, kita masih punya budget untuk bisa tetap eksis, bertahan, karena butuh masa untuk bertahan. 3-5 tahun pertama bisnis akan jalan turun, setelah itu baru dia akan naik. Jangan berhenti ketika mau naik. Sayang sekali, betul ya? Ada satu lagi, Pak Andre. Itu kenapa saya bisa seperti ini? Ada satu orang ngomong, saudara ya? Iya. Kata dia, kamu selama ini bisa seperti ini kan karena suami. Oke. Dan itu jadi tantangan? Iya. Jadi saya pikir, kok bisa ngomong begitu? Saya jadi ya malu hati juga lah. Akhirnya saya bilang saya harus punya produk yang saya tidak nebeng ke suami gitu. Wow. Pikiran saya, kalau ditanya ke suami nggak bisa jawab. Saya harus punya usaha itu. Oke, betul. Nah, ini luar biasa sekali karena banyak orang hanya berpikir dia cuma mau hidup dari suaminya ya. Kana, bolehkah Kak Ana cerita sedikit di bagian akhir dari sesi kita, kenapa sih seorang wanita itu butuh untuk mandiri secara finansial? Yang ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya ya, karena ngeri-ngeri sedap.
kita berumah tangga dan kehidupan kita tidak tahu ujungnya di mana. Betul. Tidak tahu suami yang duluan atau kita yang duluan. Tapi kalau kita yang ditinggalkan bersama anak-anak, kita harus punya kekuatan gitu. Betul. Dan juga mungkin ini ya karena kita kan tidak pernah tahu musim hidup seseorang. Hari ini suami kita punya penghasilan yang baik. Ya. Tapi misalnya Tuhan izinkan satu musim dia harus turun, ada yang menopang. Ada yang menopang, bukan cuman ada yang ngabisin kan ya. Makanya di zaman sekarang wanita butuh punya financial freedom, kebebasan finansial itu mungkin juga perlu ya Kana ya. Dan itu suami saya mendukung. Sangat mendukung. Nah, banyak orang berpikir nanti kalau istrinya punya penghasilan lebih besar dari suaminya, dia nanti istrinya nakal. Dia cari laki lain lagi. Tapi sekali lagi, benar apa yang tadi Kak Ana sampaikan. Kita tidak pernah tahu hidup kita. Bisa saja kematian memisahkan kita. Ketika suami pergi duluan, apakah istri punya kebebasan finansial untuk bisa membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak, menanggung biaya hidup dan lain sebagainya. Tapi selain itu, oke, anggaplah kita tidak berpikir tentang kematian. Tetapi kita coba berpikir, seandainya ada musim hidup suami kita lagi turun, sakit misalnya. Tapi kalau istrinya tidak punya penghasilan, maka ini akan membuat sebuah beban terhadap keluarga. Dan keluarga akan bisa secara keuangan mungkin akan menjadi sangat berat sekali ya. Apalagi sekarang fenomena misalnya PHK. Ya, benar. Suami di PHK, kalau istri masih ada penghasilan, masih ada setengah sayap. Atau sebaliknya, suami kerja, istri di PHK masih ada setengah sayap. Mudah-mudahan tidak di PHK. Tapi kalau mungkin musim hidup itu harus kita lewati, setidaknya kita sudah mempersiapkan jauh lebih baik. Betul ya Kak Ana ya? Wow, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Mungkin Kak Ana punya closing statement yang pengen di-sharingkan ke teman-teman yang sedang menyaksikan program kita. Untuk kita yang mau berusaha, jangan gengsi ya. Itu yang pertama. Jangan gengsi. Dan harus komitmen. Komitmen, oke. Dengan apa? Dengan relasi. Oke. Itu sangat komitmen penting. Ketika kita janji orang, kita harus tepati. Itu yang bukan utama. Kalau enaknya kita tepatin, ndak enaknya kita ndak tepati gitu ya. Betul. Jadi komitmen. Yang pertama tadi adalah harus komitmen. Yang kedua jangan capek promosi. Oke. Produk kita. Ya. Apalagi ya. Jangan mau untung terus. Iya. Rugi pun harus tetap konsisten dan komitmen ya. Itu. Wow, luar biasa. Jangan mau untung terus. Teman-teman, pertama komitmen. Yang kedua adalah harus promosi. Yang ketiga, jangan cuma mau untungnya doang. Tetapi walaupun mungkin kita sudah terlanjur janji dan kita harus tepati ya, jalani. Jangan cuma mau untungnya saja. Ada satu lagi Pak, pelayanan ke customer. Pelayanan ke customer, betul sekali. Kenapa customer kita masih datang terus? Walaupun di luar sana ada juga yang jualan produk sama. Sejenis, produk sejenis. Karena ada pelayanan. Hubungan baik. Oke. Harus kita. Pelayanan dan hubungan baik itu penting sekali. Iya. Karena ketika kita ada pelayanan dan hubungan baik, harga jadi nomor 2 lah ya. Itu saya alami. Saya mau bayar mahal di satu toko ya. Iya. Karena pelayanannya bagus. Betul. Di sebelah toko itu murah, tapi pelayanannya kurang, saya tidak akan mau masuk. Yes. Jadi teman-teman, kalau teman-teman cuma mau banting-bantingan harga, mungkin sekarang perlu coba berpikir
daripada cuma banting-bantingan harga, kenapa bukan meningkatkan pelayanan, meningkatkan hubungan, meningkatkan rasa kedekatan dengan customer, itu jauh lebih penting. Wow, excellent sekali Kak Ana. Saya mau terima kasih sekali buat sharingnya hari ini. Sama-sama. Udah datang di podcast kami, dan saya yakin semua teman-teman yang sedang menyaksikan kita hari ini belajar banyak hal dari pengalaman seorang ibu rumah tangga yang kemudian mau berjuang menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, bukan cuma pedagang, pengusaha. Dan setelah 10 tahun beliau bisa melihat hasil karyanya. Jadi hal yang luar biasa, bahkan sampai Asian Games pun mengundang beliau, mengundang Tas Sutra untuk ikut berpameran, dan satu-satunya dari Sulawesi Selatan. Satu-satunya dari Sulawesi Selatan. Jadi jangan pernah anggap remeh, jangan berpikir, Pak kita kan cuman orang daerah, Pak kan kita cuman ini, jangan cuman berpikir itu. Kalau kita hanya berpikir saya cuma, maka kita sebenarnya sedang mengecilkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berpikir, ya saya memang dari daerah, tapi saya punya keunggulan, maka kita akan memikirkan keunggulan kita menjadi sebuah hal yang besar. Luar biasa. Kak Ana, terakhir, kalau ada orang mau beli, Instagramnya di mana Kak Ana? Tas Sutra Makassar. Tas Sutra Makassar. Bagi teman-teman yang ingin lihat produk-produknya Kak Ana, bisa lihat di Instagram di bawah ini, dan silahkan klik, silahkan berhubungan. Saya nggak dapat komisi apa-apa loh ya. Tapi saya mengundang Kak Ana karena beliau bisa membuat sesuatu yang unik, dan dari kota Makassar, dari Sulawesi Selatan, bisa menjadi produk nasional dan mendunia. Saya senang sekali dengan apa yang Kak Ana sudah sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ana. Senang sekali bisa ada di dalam podcast kita hari ini. Akhirnya teman-teman, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha, mohon undur diri dari teman-teman semua. Sukses buat kita semua.